Selamat pagi teman-teman semua. Jadi kembali lagi dengan saya Bima Aditya. Jadi hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang beberapa instrumen yang ada di dalam sebuah kamera, apapun kameranya, baik itu DSLR maupun mirrorless ya. Ntar saya kecilin sebentar audio. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, kalau kemarin saya sempat sharing tentang pencahayaan lighting ya. Jadi yang kali ini adalah tentang devices-nya atau alat apa yang kita bisa pakai untuk memotret. Saya sendiri menggunakan DSLR ya, jadi Digital Single Lens Reflex Camera. Kemudian saya sekarang juga pakai mirrorless sehingga memudahkan saya untuk mengambil momen, ngelihat previewnya jadi lebih gampang. Karena itu dua sistem kamera ini itu memudahkan saya untuk berkarya dan kemudian bekerja, khususnya itu intinya untuk cari uang ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah bisa ditambah dengan menggunakan smartphone, di mana saya nggak usah lagi buka-buka tas kamera saya, teman langsung ambil dari kantong, foto, jebret, apapun fungsinya ya. Kayak misalnya tadi hari ini motretin tamu saya yang mau check out di rumah saya, kemudian pakai smartphone, ya udah diambil aja pakai smartphone, sederhana itu sih. Jadi kalau kita bicara tentang dunia fotografi ya, yang pertama ini adalah devices, teman-teman boleh pakai apapun yang teman-teman miliki. Lalu saya copot dulu kali ya. Oke. Ini ada namanya tombol shutter. Ini digunakan untuk memencet, pasti teman-teman udah tahu. Terus kemudian ada settingan video atau foto. Di sini ada LCD. Nah, ini adalah kacanya, jadi mirrornya. Jadi kalau di DSLR itu tuh ada semacam kaca yang dia bentuknya flip gini. Jadi kalau misalnya kita crack gitu, dia gini, klak-klak gitu. Jadi ketika dia buka itu adalah saatnya cahaya masuk. Kemarin saya udah bilang bahwa fotografi adalah melukis dengan cahaya. Jadi ketika cahaya masuk dia mewarnai objek tersebut. Nah ketika dia tutup dia membatasi. Jadi makanya kalau di mirrorless kacanya itu yang klek-klek itu udah nggak ada. Makanya itu namanya adalah mirrorless. Cuma pada prinsipnya dia tetap ada pemantulan dengan teknologinya masing-masing brand ya. Intinya untuk menangkap sebuah objek yang mau kita foto itu apa gitu. Lalu ada lagi, ya ini lensa boleh apa aja. Kemarin saya udah sempat share bahwa lensa itu paling gampang ya kalau buat pertama kali ya. Lensa kit ya, artinya ini saya pakai 18-55, kadang-kadang ada yang 15-45, jadi semua bisa dipakai. Lensa sih bebas-bebas aja gitu ya. Lalu yang bisa saya jelaskan berikutnya adalah tentang ISO. ISO itu adalah sebuah cara atau metode untuk mengukur sebuah kepekaan devices terhadap cahaya. Makanya kalau ISO-nya rendah, maka ketika cahayanya kayak di ruangan teras rumah saya ini, ISO rendah sudah cukup. Tapi ketika kita masuk ke sebuah bangunan, sebuah terowongan yang intensitas cahaya luarnya itu sangat rendah, bahkan cenderung gelap, kita menggunakan ISO yang tinggi biar si kamera yang kita punyai itu lebih peka. Nah, berita bagusnya adalah ISO di handphone, di kamera itu bisa disetel secara otomatis sehingga teman-teman yang nggak tahu menau tentang settingan ISO bisa memotret dan menghasilkan karya yang bagus. Lalu yang kedua yang bisa saya jelaskan setelah ISO adalah shutter speed atau kecepatan dia membuka sebuah jendela apa ya? Kalau di DSLR sih jendela mirrornya gitu. Kalau misalnya cepat klak gitu, itu cahaya yang ditangkap sedikit. Tapi kalau misalnya kita di ruangan gelap, cahaya kita buka mirrornya lebih lama, klak. Nah, efeknya beda-beda. Kalau teman-teman misalnya mau ke Mandalika, motret balapan motor gitu ya, itu shutter speednya harus yang tinggi, misalnya 125, kemudian 100-250 gitu. Karena dia motor kecepatannya ratusan kilometer per jam. Tapi kalau misalnya
kita foto dengan slow speed misalnya 60, 80 gitu, nanti gambarnya blur. Tapi kalau kita foto dengan speed yang tinggi, dia si motor balap itu bisa freezing, bisa tertangkap dengan baik. Nah, kalau sudah tadi speed sudah dijelasin ya. Kemudian yang ketiga adalah diafragma. Diafragma ini sebenarnya kayak pupil kamera. Lagi-lagi adalah untuk men-setting berapa jumlah intensitas cahaya yang masuk. Kalau pupilnya membesar, itu kita menyebutnya dengan diafragma besar. Itu nanti efeknya belakangnya bisa blur. Jadi kalau saya mau belakangnya blur tuh saya motret dengan diafragma 1,4, 1,2, 2,8, 2,0 dan sebagainya. Cuma kalau saya mau belakangnya tajam, depannya juga tajam, itu saya menggunakan diafragma kecil. Tapi diafragma kecil itu angkanya besar. Jadi 11, 13, 16 ya, itu diafragmanya kecil sebenarnya. Dia mengecil, pupil mata si kamera itu mengecil. Jadi itu adalah 3 pemahaman utama yang sebaiknya teman-teman pahami sebelum teman-teman memotret. Sekarang saya akan praktek langsung ya, memotret dengan kamera saya. Ini kameranya adalah Canon EOS M generasi pertama. Jadi sekitar tahun 2012 atau 2014 mungkin. Saya sih belinya 2014 ya. Lalu saya akan memotret still life. Still life itu adalah foto benda-benda yang mati, yang dia tidak bergerak, artinya bukan manusia gitu. Ini saya motretnya adalah bukan asbak, ini saya pakai untuk tempat saus tomat dan saus sambal kalau di cafe saya gitu ya. Nah, ini saya sekarang menggunakan ISO 100 karena cahayanya udah cukup ya. Kemudian diafragmanya saya setel di 3,5 biar ada blur sedikit belakangnya. Di speednya saya atur di 1/60. Kita coba. Saya akan memotret ini di tangan saya aja. Nah, ternyata walaupun di luar terang bisa 1/100, tapi di dalam gelap. Ini jadinya saya harus tambahin mungkin 1/200 mungkin ya. Ini saya foto. Oke, jadi fotonya. Cahayanya dari arah sana ya. Ini saya foto lagi. Saya akan banyak cerita tentang dunia fotografi secara lebih details nanti di BAPS ya, Bima Aditya Photography School. Teman-teman boleh cek linknya di bawah. Nanti ada kurikulumnya. Kita akan belajar murni tentang dunia fotografi dari hal yang paling sederhana. Jadi teman-teman yang benar-benar misalnya kepengen belajar fotografi, saya mengajarkan seperti apa yang dulu Pak Darwis Triadi, Mas Anton Ismail, dan Mas Kristu Pasaragi ajarkan ke saya. Jadi ini kayak semacam kelas ya, benar-benar teori fotografi. Yang membedakan dengan kursus-kursus saya sebelumnya adalah ada fotografi entrepreneur nanti di dalam BAPS, di dalam Bima Aditya Photography School ya. Catat namanya BAPS, Bima Aditya Photography School. Itu jadi semacam, kalau kita udah punya karya, bagaimana sih karya tersebut bisa menghasilkan uang buat kita. Kalau nanti materinya tentang pre-wedding ya bagaimana cara menjualkan pre-wedding. Kalau materinya tentang foto portrait, gimana cara ngejualan foto portrait. Kalau materinya tentang Shutterstock ya gimana caranya ini foto tempat saus ini bisa laku dan di-download. Artinya siapapun yang gabung ke kelas tersebut, fotografi entrepreneur, hanya dinyatakan lulus ketika dia sudah bisa make money dari benda tersebut. Kalau belum ya, saya nggak akan kasih sign dia untuk lulus di kurikulum mata pelajaran tersebut gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa belajar ya. Nanti cek deskripsinya di bawah. Saat ini belum online. Saat ini itu tanggal 11 Januari 2022 belum online karena saya masih kumpulin materinya. Nanti akan saya publish, saya akan update di YouTube dan di Instagram saya. Jadi subscribe di channel ini, nyalain loncengnya. Ini adalah sebuah kelas gratis yang nanti juga bisa teman-teman nikmatin di BAPS. Sampai ketemu. Subscribe, subscribe lagi jangan lupa. Saya akan sharing tentang dunia fotografi di YouTube ini. Terima kasih sekali. Setiap pagi jam 5. Stay tune guys.